Kitalah Arya. Siapakah yang dimaksud Arya? Arya telah menjadi terkait dengan hierarki ras, yang menganggap orang kulit putih, pirang, bermata biru lebih unggul dari bangsa kulit lainnya. Dan ini berfungsi sebagai alat propaganda yang dahsyat dalam realitas historis yang telah terjadi, namun itu tidak faktual. Sampai hari ini, kata Arya syarat dengan segala macam konotasi negatif, dan sebagian besar terjadi karena ideologi Nazi yang mengklaim dirinya sebagai bangsa Arya. Salah kaprah dan propaganda Nazi telah merusak citra Aryan, menghilangkan ribuan manusia hanya dengan satu kata, rasisme. Kita telah masuk dan jatuh ke dalam jurang kehancuran akibat kebijakan politis suatu bangsa. Sampai pada titik, anggapan terhadap supremasi kulit putih adalah bangsa unggul. Kemudian secara liar menjadikan sikap menular bangsa lainnya untuk melabeling hierarki manusia berdasar warna kulit putih atau hitam. Ini berakibat memecah belah umat manusia. Lalu siapakah Aryan itu? Anggapan awal terhadap bangsa Arya yang terpublikasi saat ini adalah yang hidup di Iran dan Irak pada era prasejarah. Orang-orang ini bermigrasi ke India Utara sekitar 1500 SM. Penduduk asli Dravida India ini menyebut para pendatang baru adalah Arya. Pada akhir abad ke-19 awal ke-20, Arya disamakan dengan orang-orang Jerman atau Nordik, dan sebelumnya ada anggapan Arya merujuk ke bahasa kuno yang penuturnya dianggap telah menyebar dan mempengaruhi bahasa di seluruh anak benua India. Juga terpublikasi peradaban Sumeria berkembang di Teluk Persia, sekitar 4-3000 SM, dan peradaban di dataran tanah Sinar adalah wilayah yang baru ada setelah 2000 SM yang kini disebut Babel. Sumber lain juga tersebar bahwa, menurut kepercayaan Volkis, rakyat Arya telah menciptakan peradaban yang tinggi, yang telah ada ribuan tahun lalu hancur oleh bencana alam pencairan es pada akhir zaman es terakhir atau permulaan zaman es, 12.000 tahun yang lalu, dan dasar mitologi ini kurang kuat. Anggapan lainnya adalah bahwa tanah asli Arya adalah Thule. Di ujung utara bumi daerah yang hangat, mereka tinggal di gua-gua, cabang dari keturunan ras Arya ini adalah Proto-Indo-Eropa. Terpublikasi adalah orang-orang Iran, yang menyebar, menjajah berbagai wilayah utara bumi pada masa setelah air bah, menyebarkan peradaban pertanian dan secara universal dikenali dengan simbol swastika. Simbol inilah yang dipakai ideologi Nazi untuk mengklaim dirinya sebagai bangsa Aryan. Salah kaprah dan propaganda Nazi ini yang telah merusak citra Aryan, menghilangkan manusia hanya dengan dasar rasisme. Dikenali dengan memakai simbol swastika di masa Hitler. Pertanyaan mendasar yang harus terjawab. Bangsa apa di dunia ini yang dapat menjelaskan lengkap, jelas dan rinci makna filosofi dari simbol swastika? Bangsa apa di dunia yang sampai hari ini dalam budaya kesehariannya memakai simbol swastika? Bangsa yang sampai hari ini dengan filosofi swastika-nya hidup damai dan mendamaikan dunia, karena di sini tersimpan sempurna ajaran dasar utama dharmik original yang mendasari tumbuhnya ajaran di India. Asal-usul agama di India dimulai masuknya bangsa Arya Cakya Saka yang membawa perubahan yang sangat besar dalam tata kehidupan masyarakat India sejak 3102 SM sampai 1300 SM. Bahwa Arya bukanlah penghuni pertama India dan peradaban Harappa, Dravida, ada jauh sebelum kedatangan mereka. Ini berarti bahwa bangsa Arya atau budaya Veda bukanlah sumber tunggal awal peradaban di India, bahwa sumbernya berasal dari tempat lain. Perubahan tersebut terjadi karena bangsa Arya melakukan integrasi kebudayaan dengan bangsa asli India, Dravida. Dan selanjutnya integrasi ini melahirkan tiga agama India, Hindu, Buddha dan Jaina. Bangsa Arya setelahnya mulai menulis kitab-kitab suci Weda. Kitab suci ini dituliskan dalam 4 bagian seperti Rigveda, Samaveda, Yajurveda, dan Atharva Weda. Saka terekam pada kata Mahecakya di relief dasar Borobudur, yang saat ini tidak bisa dilihat karena ditutup. Kaum Cakya, Caka, Saka. Kaum Saka adalah nenek moyang bangsa Nusantara Indonesia, menganut ajaran asli leluhur bangsa Nusantara bernama Dharma, tampil pada literasi kata Kusala Dharma Bayjana. Berawal di Savarnatvipa jauh sebelum Masehi, tergambar di Vuana Caka Palakini, terpublikasi menjadi Borobudur. Jadi,
Saka adalah nama suatu bangsa yang datang ke tanah India juga melakukan ekspansi bermigrasi ke Asia Tengah, Eropa Timur dan Anatolia Utara pada masa setelah Perang Mahabharata, 3162 SM, sekitar 3100 sampai 3000 SM. Orang Eropa sebut kaum Saka dengan Scythian. Inilah yang dimaksud Arya, leluhur bangsa Indonesia yang mewarnai 3/4 muka bumi juga tanah India. Literasi kata Arya terekam pada kalimat pembuka prasasti Kalasan tertera kalimat Namo Bhagavatiai Arya Taravyai. Kata Samgaya yang tertulis di area Nalada Bihar India, di situs itu ada stupa bernama Sariputra. Dengan kalimat tertulis seperti ini. Iri Nalada Mahavihariya Arya Biksu Samgasya. Literasi kata Sariputra ini jelas nama Nusantara bukan India. Kata Samgasya ini juga terdapat pada kalimat bait ke-8 di prasasti Kalasan. Bait ke-8. Buradaksineyam Atula Data Samgaya Raja Simhena Sailendra Raja Bupair Anu Paripalyar Santatia, Samgaya, yang tak tertandingi oleh Raja Simha, dari silsilah Shailendra dan penguasa berikutnya berganti-ganti, Maharaja Panangkarana, bangunan suci-nya untuk menghormati ajaran yang telah berjalan selama 700 tahun, Farsa Satai Saptabir. Maksudnya bangunan Kalasan telah ada juga ilmu tentang Samgaya sudah berjalan 700 tahun yang lalu. Ilmu ini pula selain Veda yang dipelajari di Nalada India di antaranya Veda, Samgaya, Atharva Veda, Hetu Vidya, Logika, Cikitsa Vidya, Kedokteran, Sabda Vidya, Tata Bahasa. Perhatikan, ada pembelajaran Veda, not Buddhism only. Aryan adalah leluhur bangsa Nusantara Indonesia maju terdahulu. Dan nama, Sariputra, adalah putra Nusantara, tokoh pelopor cikal bakal lahirnya salah satu ajaran India yang kini dilabelkan di Borobudur. Beliau yang terlahir dari seorang ibu bernama Sari, di Sevarna Bumi, Sevarnatvipa, Nusantara Indonesia sebelum abad 5 SM. Hirananda Sastri pada tahun 1921, di ruang depan biara nomor 1 di Universitas Nalada Bihar India, ditemukan artefak berupa pelat tembaga, sumbangan Balaputra Deva, Raja Suvarnatvipa silsilah Shailendra, Nalada Copper Plate, yang ditemukan di Vihara I Nalada di India, tertulis Raja Pala keturunan Shailendra bernama Balaputra Dewa dari Suvarnatvipa. Ini artinya, Nalada, di Bihar India didirikan pada tahun 427 M dibangun oleh dan atas prakarsa Shailendra Srivijaya dari Sumatera, Indonesia. Kaum Cakya, Scythian, Caka, Saka, adalah Arya. Di Nalada Bihar India ada stupa bernama Sariputra. Ini bukti leluhur kita yang mewarnai India. So all the sites as well as the original teachings in the archipelago Indonesia are not based on one of the two Indian religions, Hindu or Buddha. Tetapi, what is still being depicted on the Borobudur site is also recorded in Bali. Is what underlies the growth of the three religions there. The basic philosophy of Dharmic original is the teachings of the ancestors of the ancient Indonesian archipelago white color India. Not the reverse. Namo Aryatara Kitala Arya. By Santo Saba. Info Zoom forum diskusi dan e-book. WhatsApp ke 0813 2132 9787.